Dari la yu'akhidhukumullah, dari situ ya. Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Panjang nih kita baca. Satu halamannya kebanyakan, nggak apa-apa lah ya. Baik, saya tadi sengaja tidak muqaddimah supaya kita cepat langsung membahas pembahasan tentang ini, karena sejujurnya materi ini termasuk materi yang berat saya untuk sampaikan juga. Namun ya ayat ini harus kita lalui insyaallah, yaitu terkait dengan talak, ya, dengan tolak cerai. Baik, ayat 226, 225 kan sudah tentang sumpah, ya, mulut yang sering menyumpah tapi hati tidak berperasaan seperti mulut, nggak telajak, ya, itu tidak masalah. Ayat 226 tentang masalah ila, sumpah suami yang nggak akan meniduri istrinya, ya, nggak akan mencampuri istrinya, ya.
Dan batasan mengilah itu 4 bulan, nggak boleh lebih ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim, lilladzina kepada orang-orang yang yu'luna ya, mengilah atau menyumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tarabbusu ya, diberi penangguhan arba'ati 4 ashur, 4 bulan ya. Ada masalah, pokoknya saya nggak akan meniduri kamu selama 1 bulan. Dan itu pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah mengilah satu orang istrinya selama 1 bulan. Nabi tidak pernah turun ranjangnya selama 29 malam. Di malam 29 Nabi turun dari ranjang. Apa kata Nabi kepada istrinya tersebut yang meriwayatkan? 1 bulan itu 29 malam, kata Nabi. Nabi turun lagi, baru mereka berlakukan hubungan selayaknya suami dan istri ya. Tapi 1 bulan Nabi mengilah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Nah, kenapa di dalam Islam ada hal-hal seperti ini? Diisolir sementara, dihajar, dicuekin untuk bahan sama-sama bertafakur. Karena kita itu kadang-kadang kalau sudah lagi ada masalah, sudah kangen baru rasa benih-benih cinta itu terasa ya. Begitu rasanya. Sama juga suami istri, kalau agak lama nggak ketemu, pertama bertemu itu kayak masih umur 18 tahun, tapi kalau ketemu terus macam nak kelahi terus ya. Nah, seperti itulah. Jadi ada namanya dinamika hubungan, salah satunya ilah ini ya. Maka batasannya Bapak Ibu sekalian 4 bulan. Kalau dia mengilah istrinya, tidak mencampuri ya, dan ilah ini bukan talak ya, berbeda. Karena di ilah ini ada takkid, pemastian lagi. Kalau sudah lupanya dia mengilah, saya nggak akan tiduri kamu sampai 4 bulan, di bulan keempat itu istri boleh nuntut haknya. Kalau belum lagi 4 bulan, maka dia ya, istri nggak boleh komplain dengan ilahnya karena masih dalam batasan haknya, belum dikasih tangguh batasan waktu. Cuman kalau sudah 4 bulan istri berhak, kamu nggak boleh mengilah saya lama-lama, ini udah 4 bulan. Karena yang namanya nafkah secara batin juga termasuk hak yang harus didapatkan seorang istri. Nggak lagi dia nggak memberikannya, maka istri boleh mengadu ke pengadilan, biar pengadilan yang memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan termasuk ilahnya itu. Nah, kalau si suami mengilah, nggak akan campuri kamu selama 1 bulan, rupanya 2 hari campur pula ya. Ada bunga-bunga romantisme di situ, ilahnya lupa, maka dia telah melanggar sumpah kan? Sumpahnya apa? Melanggar apa bayarannya kemarin? Iya. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Maka orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya harus memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kalau nggak bisa ya, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau nggak dapat, memerdekakan budak. Nggak bisa juga, nggak punya apa-apa, maka dia berpuasa selama 3 hari. Itu hak Allah dari dia yang harus dia bayar, kafarat dari sumpahnya itu. Makanya kemarin kita ambil pelajaran, ini termasuk nanti juga ayat yang berikutnya ya. Jangan kebiasaan untuk mengucapkan hal-hal yang 1 hari di belakang kamu nanti nyesal. Berapa banyak orang yang begini nih, bahkan bukan ilah, jatuhnya ketolak. Dikit-dikit kelahi sama orang rumahnya, cerai, pisah, sudah terucap nyesal beribu sesal. Karena apa? Karena lisan yang enggak terjaga. Itulah engkau cakap asina offside terus. Tahu offside? Terlalu maju, prit pelanggaran. Makanya
Apa yang mau kita ucapkan dipikir-pikir. Ini saya pesan Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau sudah ada percekcokan jangan sampai kepikir hal tadi, karena banyak sekali orang yang curhat sama saya, Ustadz saya pernah nggak sengaja bilang pisah sama istri saya, tapi waktu itu saya lagi marah besar. Saya bilang marah besarnya seperti apa? Kalau sampai kalap ngamuk-ngamuk, itu dalam ilmu fikih termasuk yang tidak sah, itu talaknya. Ya marah biasa, hatinya tahu nggak kalau kamu ucap kisah? Tahu, ya udah jatuh talak lah, saya bilang. Itulah karena lisan tidak terjaga. Kan ada omongan yang lain. Dan yang namanya berantem ini biasa, Bapak Ibu, biasa. Ustadz nasihatin, emang Ustadz nggak pernah berantem sama itu? Sering lagi, sering. Sering saya berantem. Iya, biasa itu. Itu bumbu-bumbu, ya. Dari berantem itulah kita sama-sama belajar lagi untuk mengerti bagaimana karakter pasangan kita. Ya, itulah ya. Bagaimana kita dapat bersabar di dalam pernikahan, itu adalah pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seumpamanya, ya, jadi kalau dia sudah berilah bersumpah, dia harus nunggu selama 4 bulan, ya. Kalau tidak, kalau lewat dari 4 bulan, istri sudah boleh menuntutnya. Kalau memang tidak ditunaikan, istri boleh mengadu kepada hakim, kepada pengadilan, untuk difasilitasi oleh pihak pengadilan, ya. Kalau sudah 4 bulan ditakkit sekarang, kamu mau balik sama istrimu enggak? Mau mencampuri lagi enggak? Atau kamu mau ceraikan dia? Ini dikasih pilihan. Kalau udah lewat 4 bulan ilah itu, di bulan keempat itu ditakkit. Takkit itu artinya difiksasi. Kamu sudah ilah dia selama 4 bulan, tidak campuri istrimu, gimana sekarang? Dipanggil oleh hakim, mau lanjut atau pisah? Ya, rupanya suaminya sadar, saya nyesal Pak Hakim. Nyesal kenapa? Kemarin itu telajak mulut saya. Telajak sering pula telajak, ya. Maka kata Allah apa? Fa in fa'u, ya. Kemudian jika mereka kembali, suami yang mengilah itu kembali kepada istrinya, ya, dalam ayat 226 ini, fa in fa'u, kalau dia kembali, makasih Mas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya namanya khilaf Pak Ustadz, Pak Hakim, tolong mohon maaf saya. Ya udah, ini sudah 4 bulan berjalan. Maka gimana? Kamu mau lepas dia atau kamu mau kembali kepada istrimu? Kembali. Fa innallaha ghafurur rahim, ya. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau dia memang udah nggak mau, ya udah jangan dikebiri istri itu. Kalau kamu sudah nggak suka, jangan digantung-gantung dengan hukum sengaja ingin menyiksa dia. Ini wallahi zalim. Zalim ini. Kalau kamu sayang, pertahankan. Kalau sudah tidak, jangan dizalimi, karena dia punya hak. Karena itu ayat 227, wa in azamut talaq, kalau dia bertekad untuk cerai, ya, dia tuh bilang ilah padahal dia memang pengen pisah, cuma dia nggak mau nanti ya dicap jelek begini, gagal rumah tangga, dibuat seolah-olah istrinya yang menuntut. Apa kata Allah? Kalau kamu memang benar-benar berazam, bertekad pengen pisah, fa innallaha sami'un alim, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui apa yang dalam hatimu. Lihat ya, jadi jangan main-main. Ayat ini menjadi saywar buat laki-laki, jangan mempermainkan perasaan wanita, karena mereka hamba Allah yang mesti dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Kalau memang kamu sudah tidak lagi bisa merajut lagi, ya sudah, wa in azamut talaq, baru dipastikan kalau kamu ingin berpisah, ya silakan ditalak. Ya, itu yang disebut dengan ila.
Nah, pertanyaannya, ya, kenapa harus 4 bulan? Nah, ini dia yang sangat menarik ya. Penangguhan 4 bulan dalam syariat ini menurut para fuqaha memang ada maslahatnya. Kenapa? Karena itu adalah batas ketahanan seorang wanita terhadap hak biologis. Ya ini kebanyakan, saya nggak tahu Ustadz. Ya nggak semua wanita tahu, tetapi para pemimpin kita, para salafus saleh kita sudah pernah mempelajari hal ini. Dari mana? Ya, satu hari Imam Malik satu hari dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Abdullah bin Dinar pernah menceritakan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kebiasaannya apa? Suka belusukan ya, malam-malam. Makanya ada kisah Umar bin Khattab itu menjumpai seorang janda, anaknya masak batu ya buat anaknya, kan itu lagi malam-malam. Ini juga tentang ilak dan talak ini terjadi di zaman Umar. Kata Abdullah bin Dinar, ia menceritakan Umar bin Khattab pernah pergi malam hari, kemudian ada seorang akhwat, ada seorang wanita, dia kayak frustasi gitu. Iya. Frustasi kenapa? Rupanya dia ini digantung oleh suaminya. Jadi sampai di tafsir Ibnu Katsir ini ditulis syair-syairnya, gubahan syair, curhatan seorang akhwat. Ya kurang lebih bunyinya, tatawala hadzal lailu waswaddu janiyah, malam begitu panjang dan hitam, ya. Aku tak dapat tiada kekasih yang bersama denganku. Nah, begitulah ya. Rupanya sudah digantung lama oleh suaminya tanpa kejelasan. Kemudian Umar bilang, waduh, rupanya begitu wanita. Kalau udah lama-lama galau. Nampaknya aja Pak, wanita selfie itu paling tegar Pak. Dalamnya nggak ada yang tahu. Ya karena wanita itu jangan sampai kau sakiti. Wanita itu diciptakan untuk dihormati, dilindungi ya. Ini pesan saya sama bapak-bapak, jangan menyakiti kaum Hawa. Ya. Mereka itu harus dijaga. Karena terbuat dari tulang rusuk kita, diciptakan dari ya. Kemudian kata wanita ini, demi Allah ya, fa wallahi laulallahu ilayya araqi. Kata wanita ini, kalau sekiranya bukanlah Allah yang mengawasi aku, la hurraka min halazas sariri jawani, maka ranjangku sudah bergoyang. Wah. Apa kata wanita ini? Karena kelamaan suami tidak memberikan haknya, hak batinnya, wanita ini sampai mendendangkan syair, kalaulah tidak karena takut Allah, kasur saya sudah kubuat bergoyang dengan lelaki manapun. Umar dengar syair itu, cepat-cepat Umar balik ke rumah. Macam mana cara saya survei? Maka kalau seorang bapak pengen tahu tentang wanita, yang ditanya siapa? Anak dia. Kalau nanya sama istri malu, kan malu. Akhirnya Umar bertanya kepada Hafsah, ya, kepada Hafsah radhiyallahu anha. Kata Umar, ya, berapa batasan ya wanita itu bisa sabar menunggu suaminya? Kata Umar. Hafsah menjawabnya malu-malu. Abah gimana sih nanyanya nih? Malu kan perempuan ditanya itu. Ini kan terkait hak biologis. 4 bulan ini ya. Kata Hafsah, Abah kenapa nanya begitu? Abi malu lah. Enggak, ini aku tanya untuk hukum agama, kata ayahnya. Saya bertanya kepadamu Hafsah, karena engkau wanita yang sudah mumpuni secara usia dan engkau sudah menikah, maka berapa lama sih ketahanan wanita biasanya menunggu bersabar atas suaminya? Maka kata Hafsah 4 atau 6 bulan. Ya. Maka kata Umar, wallahi ma mana'tu rajulan aktsar min tilkal waqt. Demi Allah, aku tidak akan pernah menahan siapapun termasuk prajuritku
meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Ini yang dipakai teman-teman tabligh. Makanya batasan paling tinggi berapa? 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini dari hadis Umar kan? Bener nggak? Banyak maulana menjelaskan dari hadis Umar sebenarnya. Umar tanya sama Hafsah, ketahanan seorang wanita selama 4 bulan. Tapi emang dasar kalau untuk agama fitnahnya datang aja. Itu berdakwah ninggalin istri 4 bulan dibicarain satu RT. Tapi tetangganya kerja kapal 2 tahun nggak balik-balik, diam aja. Karena balik-balik bawa oleh-oleh coklat. Coba kita kadang nggak adil. Orang yang pergi berdakwah untuk agama diomongin, dicibirin. Han hukumnya sama. Makanya kalau pengen keluar negeri kerja jangan lebih dari 4 bulan. Wah, saya kuat. Kalau pengen nabrak syariat monggo. Biasanya di belakang hari akan ada mafsadat mudarat yang terjadi. Ya. Ini yang diambil oleh Umar ibn al-Khattab, bahwasanya wanita itu punya ya batasan selama 4 bulan bersabar menunggu suaminya. Buat bapak ibu yang cari nafkah di luar negeri, kalau bisa jangan deh sampai begini. Kalau sudah sampai di atas 4 bulan, mending dipikirkan lagi 100 kali untuk ditinggalkan. Kadang-kadang orang tuh keluar negeri, Pak, bukan cuma karena kepepet kebutuhan, bener Pak, karena kepengen tembakan besar sebenarnya. Pulang-pulang pengen beli mobil, pengen beli rumah, itu sebenarnya ya. Padahal salah satu sumber kebahagiaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza kana rizquhu fi baladihi. Salah satu sumber kebahagiaan seseorang adalah kalau dia cari nafkah rizkinya di kampungnya sendiri. Kenapa? Dia bisa fokus mengontrol anak dan istri. Walaupun mungkin gajinya, penghasilannya ya cuma sekedar nyuci mobil, ngepel, bersih-bersih, cuma dapat pas-pasan makan, itu lebih membahagiakan daripada harus dia pergi cari yang puluhan juta, meninggalkan harta yang paling berharga, istri dan anaknya. Betul tidak? Pikir-pikir nih Pak. Makanya kata Nabi, kebahagiaan itu idza kana rizquhu fi baladihi. Kalau kamu punya rizkimu, tempatnya di kampungmu sendiri, gitu ya. Maka demikianlah ya tentang ila ini. Lanjut ayat 228 ya. Allah berfirman, wal mutallaqat adalah wanita-wanita yang ditalak, talak ya. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri sampai 3 kali quru' kalau mau nikah lagi. Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, dia harus melewati, kalau mau nikah lagi namanya masa iddah. Masa iddah. Berapa lama masa iddah? 3 kali quru dalam ayat ini ya. Thalathata quru'. Nah, jemaah sekalian, quru ini ada beberapa khilaf, termasuk imam mazhab. Imam Syafi'i, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat, Zaid, itu Aisyah, punya beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, salasata quru, 3 kali itu, quru itu maksudnya 3 kali suci. Jadi kalau dia dicerai suaminya ya, dia ingin menikah lagi, dia harus habiskan dia suci dulu. Setelah cerai dia haid, kemudian dia suci lagi, dia haid lagi, kemudian dia suci lagi, sampai 3 kali periode suci, barulah dia boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Selama masa iddah tidak boleh menikah ya. Kenapa mesti ada masa iddah, ada tenggang waktu kalau perempuan cerai ingin menikah lagi?
untuk sterilisasi tentang benih yang ada di perutnya. Karena Allah tidak inginkan ketercampuran. Ada benih dari suami yang pertama, kemudian dia menikah di sebelum masa idah selesai, campur, akhirnya sengketa. Berapa banyak permasalahan ini terjadi, diambil oleh para sutradara anak yang tertukar. Ya kan? Banyak kan? Anak yang tertukar, mama yang tertukar, macam-macam. Tukang bubur udah naik haji belum? Udah berapa tahun saya nggak nonton film-film itu ya. Udah naik haji kan? Alhamdulillah, akhirnya tukang bubur naik haji. Filmnya masih ada? Nggak ada ya. Jadi seperti itu. Pendapat yang kedua, ya, bahwa 3 kali itu tadi yang dimasik suci itu Imam Malik mengambil dalil dari Aisyah. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud quru adalah haid. Jadi masa idahnya itu ketika dia sudah 3 kali haid menstruasi. Kenapa begitu? Ya, kenapa riwayat ini kemudian banyak dikuatkan, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang ini. Maksudnya 3 kali itu 3 kali haid. Kenapa? Karena quru itu dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan, difahami sesuatu yang datang secara rutin setiap waktu tertentu gitu. Karena haid itu datang dalam waktu tertentu setiap bulan dengan bilangan waktu yang rutin. Karena itulah penafsiran quru ini lebih dekat kepada haid. Ya. Jadi kalau seorang wanita bercerai dengan suaminya, dia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai. 3 kali haid ini kalau dihitung berapa lama ya Bu? 32 hari kali ya. Ya. Kalau dihitung, maaf, 30 hari kali 3 ya, 90 hari ya, 30 hari dikali 3 ya, 90 hari. Lama tidak? Tidak. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa harus begitu? Karena lihat ayat berikutnya, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak, maka batasan dia iddahnya, masa tenggangnya adalah 3 kali quru. Ya, kurang lebih 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Kenapa? Supaya mengecek bersih betul atau tidak janinnya. Kalau dia sudah punya janin, maka iddahnya jadi berapa? Sampai dia melahirkan, itu masa iddahnya. Saya pernah dapat kasus nih di satu masjid. Saya udah mau balik dicegat. Saya ini mau buru-buru Pak. Iya dicegat. Saya mau ngobrol sama Ustaz. Ya udah ngomong, jangan sekarang, tunggu orang bubar. Ya kemalaman, saya bilang. Tolonglah Pak Ustaz, tolonglah. Saya nggak bisa, saya ada perlu. Besok ditunggu lagi. Rupanya apa dia bilang? Ustaz, saya ini nak nikah. Baguslah. Tapi saya rasa bapak ini udah ada bini. Meninggal Pak Ustaz. Di pulau katanya. Terus ada anak dari sahabat saya berzina Pak Ustaz. Naudzubillah. Laki-lakinya tak bertanggung jawab. Saya udah bilang sama kawan saya ini, biarlah aku tanggung jawab anak awak. Saya pikir ini memanfaatkan daun muda pula nih, mau jadi hero. Bapak betul-betul pikirkan, ini wanita ini ya, dia hamil karena laki-laki lain. Kita tidak tahu bagaimana dia ini berhubungan dengan satu laki-laki atau tidak. Yang jelas dia berzina, bukan wanita yang baik. Betul kan? Tapi kasihan Pak Ustadz, dia sudah ditinggalkan, dia dijebak begini begitu. Saya mau nikahi dia. Boleh tak? Saya bilang ya tidak boleh. Tapi saya ingin menyelamatkan sampai nanti lahir ada bapaknya supaya tidak jadi aib. Ya nggak boleh, saya bilang. Ya terus bagaimana nasibnya? Ya begitulah. Masa orang yang sudah berzina nggak mau nanggung malu akibat konsekuensinya, pengen bersih semua. Saya nikahin aja Pak Ustadz, tapi saya nggak campuri. Nggak boleh, nikahnya itu pencitraan, saya bilang gitu. Karena apa? Di dalam surat At-Talaq ya,
perempuan yang hamil, ajaluhunna hatta yada'na hamlahun, ajal waktu iddahnya sampai dia melahirkan, baru boleh nikah lagi. Kenapa agama melarang itu? Lihat ayat selanjutnya, lihat penggalannya. Setelah bi anfusihinna thalathata quru, apa kata Allah? Wala yahillu lahun, tidak diperbolehkan bagi para wanita ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihin, di dalam rahimnya. Ada wanita yang sengaja nutup-nutupin dia hamil supaya ya dia bisa menangguhkan masa idah, atau dia ingin memperpanjang. Ada, dia datang laki-laki dijodohin, ini sudah bekecai sama yang lama, bapaknya jodohin, dia nggak suka, dia sengaja bilang saya ini hamil, nggak, supaya nggak bisa dinikahin sama itu. Ada juga yang hamil pura-pura diam, nanti kalau aku bilang dia tak mau pula kawinin aku, ada janinnya nih, dia diam-diam. Lihat di sini kata-katanya tegas dari Allah, wala yahillu lahun, tidak halal, haram, dosa bagi wanita ayyaktumna ma khalaqallah, menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Ingkunna, ini penegasan, sekiranya kalian, ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari lahir, jangan menyembunyikan apa yang telah Allah titipkan di dalam janinmu. Ya, kalau tidak dijaga dengan syariat ini Pak, Masya Allah Pak, akan bekecai Pak masalah itu. Dia nikahlah misalnya, masih ada benih dari suami yang pertama, anaknya lahir, dia nuntut, nggak bisa tes DNA, Masya Allah. Yang untung siapa? Yang untung sutradara, nanti dia bikin film lagi, bapak yang tertukar katanya kan. Lihat Pak, bagaimana agama ini menjaga syariat, jangan sampai nasab itu tercampur kan. Nasab itu tercampur, sampai tidak boleh ya seorang wanita itu kecuali dia menjelaskan statusnya. Kenapa harus 3 kali haid? Kadang-kadang 2 kali haid, masih juga tiba-tiba yang periode ketiga tidak haid lagi. Jadinya itu proses sperma dan ovumnya masih on proses. Kita nggak tahu. Karena itu Islam sampai 3 kali sirkulasi darah kotor. Masya Allah ya, Islam ya, sempurna mengajarkan kepada kita, sempurna menyusun kehidupan. Agama lain nggak ada yang ngatur idah-idah begini. Yang kau sudah lepas yang satu, nyangkut sama yang lain, kapan aja boleh. Kalau Islam nggak boleh. Ya. Tapi selama masa iddah lebih diprioritaskan suaminya, mantan suaminya, karena kalau sudah talak berarti sudah jadi mantan. Suaminya itu kalau sudah talak, sudah tidak berhak atas diri dari perempuan itu, ya, tidak berhak. Makanya di ayat selanjutnya, ya, setelah Allah bilang tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahimnya, in kunna yu'minna billah, kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhir, wa bu'ulatuhunna, ya, wa bu'ulatuhunna, dan suami-suaminya ahakku, lebih berhak, biraddihinna, untuk kembali kepada dia, fi dzalika, ya, dalam hal yang sedemikian itu, in aradu islaha, kalau mereka menginginkan islah. Lihat ayatnya Bapak Ibu, kalau Anda yang pernah mengalami kasus cerai atau 1 hari, maka islah itu lebih berhak, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masa idahnya suaminya rujuk, udah, dia lebih berhak. Gak bisa lagi menikah dengan laki-laki yang lain karena telah rujuk dengan sang suami. Ustadz, bagaimana cara rujuknya? Ya udah, datang pulang ke rumah, kemudian terjadi perang-perangan, sudah rujuk. Itu perang-perangan, bukan perang bohongan, ya. Ya ngertilah Pak, orang perangan itu. Masa saya pakai bahasa vulgar ya? Bahasa vulgar tuh waktu kita bahas tentang apa?
tentang berhubungan biologis teknisnya ya. Perang-perangan itu, perang-perangan pakai biasanya nunggang apa? Nunggang kuda kan? Nah itulah, udah rujuk. Ustadz kalau sudah masa idah rujuk perlu nggak diakad? Nggak perlu. Kalau masih dalam masa iddah nggak perlu lagi diakad, campur balik juga cukup. Tapi kalau sudah melewati masa iddah, para fuqaha mengatakan harus diakad ulang. Kan enak kawin 2 kali kan? Iya. Bikin acara lagi ya, diakad ya. Terakhir, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Akan tetapi para wanita juga punya hak yang seimbang. Maka ya, tunaikan kewajibannya alaihinna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Lihat, dalam masalah talak saja Allah masih membimbing supaya menunaikan hak-haknya secara baik. Kenapa? Dulu satu hari Rasulullah pernah jalan, ketemu Habibah binti Abdullah. Habibah ini istrinya Thabit bin Qais. Jadi satu hari Nabi lewat, malam-malam Nabi lihat hitam-hitam di depan rumah. Rupanya itu Habibah. Habibah, apa yang kamu mau? Kenapa kamu di dalam? Rasulullah, Thabit sudah bukan suami saya. Rupanya baru terjadi perkelahian, talak dari dalam rumah. Akibatnya Habibah kan keluar, karena dia bukan suaminya lagi kan, nggak boleh lagi kan, sudah terjadi talak. Maka kata Rasulullah, kenapa terjadi begitu? Ya kami sudah tidak bisa lagi dipersatukan ya. Dan hadis ini kalau tidak saya riwayat Imam Hakim. Kemudian Rasulullah panggil Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, bagaimana nih kamu istrimu? Ya Rasulullah, kami sudah tidak ada kecocokan. Oh kalau begitu ya udah, kata Nabi, Habibah, kamu kasihlah kepada dia ya. Jadi kamu berikan kepada dia kelonggaran supaya dia untuk memisahkan kamu. Akhirnya terjadi deal tuh, termasuk tuntutan istri. Kalau istri minta khulu, dia harus mengembalikan sebagian perhiasannya kepada suaminya ya. Tapi suami juga tidak boleh mengambil kecuali apa yang pernah dia berikan. Lihat, ini harta gono gini nih, masuknya ke harta gono gini. Maka terjadi, dia bilang sudah tidak akan bersatu lagi, maka sudah pisah. Habibah dikembalikan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, kata Nabi, dikembalikan kepada orang tuanya ya. Terakhir, pernah satu hari ada seorang laki-laki udah kesel sama istrinya, kemudian dia menggantung istrinya. Apa kata sang suami ya? Karena dulu awal-awal ayat ini turun, boleh seorang suami itu mentalak sampai 100 kali. Wah, mentalak 100 kali boleh rujuk ya. Maka dia ada seorang wanita yang disiksa oleh suaminya, dia dicerai. Setelah dicerai di masa iddah tidak ditiduri. Aku tidak akan menceraikanmu dan aku tidak akan menidurimu, mencampurimu sampai selama-lamanya. Gimana caranya? Rupanya ditalak, pas masa iddah dia rujuk, tidak dicampuri. Selesai masa iddahnya dia talak lagi. Waduh, Masya Allah, Rasulullah marah. Bagaimana ini? Kamu tidak melakukannya dengan yang ma'ruf. Kalau kamu pertahankan islah, kalau kamu tidak mau, tasrihum bi ihsan, selesaikan dengan cara yang ma'ruf, jangan begitu. Maka turunlah ayat bahwa talak itu sebanyak tiga kali ya. Nah nanti talak 3 ini 1, 2, 3 akan kita bahas di pertemuan pekan depan insyaallah, pas waktunya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kertas, karena masalah ini sensitif. Saya yakin Anda bertanya sangat malu, bahkan pertanyaan kaleng pun nggak apa-apa ya, tulis di kertas, sampaikan sebelum pengajian. Insya Allah nanti kita akan bahas ayat berikutnya. Ayat berapa tuh berikutnya? At-talaqu marratan, tolak itu ada 2 kali. Ayat 229 ya. Maksudnya talak 2 kali, ada talak 1, talak 2 dan talak 3 ya. Apa itu semua? Insya Allah kita akan bahas Jumat depan insya Allah. Yang ada pertanyaan ditulis, nanti dikirimkan ke sini. Insya Allah kita akan jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.